Selamat malam, Lasa dan teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu kasih adalah empati. Salah satu perwujudan dan kasih dalam kehidupan adalah empati. Empati merupakan sikap memahami perasaan atau kondisi seseorang yang diikuti dengan tindakan untuk membantu. Rasa empati akan muncul saat kita mulai mengetahui dan memahami kondisi seseorang. Perwujudan perilaku empati dibagi ada 5. Menenangkan melalui tatapan mata, melalui pikiran, melalui sentuhan, dan melalui tindakan. A. Memahami perasaan dan posisi orang lain. Salah satu wujud nyata dari berempati adalah menjadi bertenan yang baik. Karena menenangkan dengan penuh perhatian baru kita bisa memahami. Terkadang dengan menenangkan kita bisa mengurangi beban orang lain. Menjadi mentenang yang baik bukan sesuatu yang semata-mata bisa kita lakukan. Namun harus kita latih karena dalam kehidupan sehari-hari kita lebih sering mentenang bukan menenangkan. Menambah orang sulit mentenangkan karena banyak yang lebih suka ditenangkan daripada mentenangkan. Kita lebih suka berbicara daripada mentenangkan. Oleh sebab itu, mengapa Tuhan memberikan kita dua mata, dua telinga, dan satu mulut? Apa filosofia? Mengapa kita sulit fokus untuk menenangkan orang lain? Karena kita terlalu sibuk untuk mempersiapkan jawaban sehingga tidak fokus menenangkan apa yang disampaikan kawan berbicara kita. Etika mentenang ada yang 5. 1. Beri kotak mata untuk kawan berbicara. 2. Tidak sambil main HP atau mengerjakan sesuatu. 3. Memberi respon melalui bahasa tubuh. 4. Tidak mengelak berbicara orang lain. Dan 5. Tidak cepat berasumsi sebelum menenangkan. Setiap orang memiliki kepentingan masing-masing dan semua orang ingin mendahulukan kepentingan karena pada dasarnya memiliki sifat egois. Antoni dari sifat egois adalah kasih. Saat kita mulai bisa menampilkan empati, kita akan lebih memahami dan merasakan apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain. Pemuda yang memiliki kasih seharusnya memiliki semangat memikirkan kepentingan orang lain. Ini adalah perwujudan kasih melalui sikap empati. Ketika kita mulai bisa berempati dan memberi kebaikan bagi yang lain, kita bisa mendapat kebahagiaan tersendiri. Apa yang kita berikan akan kembali kepada kita. Sesuai dengan hukum Allah, yaitu hukum tabur tuai. C. Tidak berkepentingan di atas kesusahan orang lain. Setiap orang menginginkan hidup bahagia. Kamu, dia, dan aku ingin berbahagia. Tetapi kebahagiaan kita seharusnya tidak dibangun di atas kesusahan orang lain.
Saat hati kita turun merasakan seperti melihat kesusahan orang lain. Tak juga turut merasakan senang saat melihat kesenangan orang lain. Inilah yang disebut empati. Namun pada kenyataan, lebih banyak orang susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Bahkan mengambil kesempatan atau mengambil keuntungan di tengah-tengah kesusahan orang. Pada kondisi tertentu atau kejadian bencana di mana terjadi kecelakaan, sebagainya dan banyak orang yang membutuhkannya. Sebagai penjual yang berempati, tidak seharusnya mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Tetapi nyatanya ada penjual yang menaik harga sembako sampai beberapa kali lipat. Tidakkan ini memberi keuntungan yang sangat besar bagi penjual namun menyusahkan orang lain. Terkadang kita cenderung menangkap posisi orang lemah dengan tawar-menawar harga sebuah benda. Padahal kita gambar saja membelajarkan 50.000 hanya untuk secangkir kopi. Sementara dengan orang lemah kita menawar dan menangkap mereka dengan harga yang serendah-rendahnya. Ini adalah salah satu contoh yang dapat bergembira di atas kesusahan orang lain. Maaf jika saya kata ada salah. Terima kasih. Bye-bye.